Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Ayah nyuruh aku buat diam. Bagaimana aku bisa diam saat ternyata kematian istriku sudah direncanakan? Praba berteriak dengan kesal kepada ayahnya yang terlihat tenang di kursi kebesarannya. Ia langsung menuju ke ruangan sang ayah begitu mendengar laporan dari Brata terkait kecelakaan Mustika. Ternyata istrinya itu bukan lalai mengemudi, tapi memang mobil yang ditumpanginya sudah disabotase. Awalnya ia mengira istrinya yang sedang kacau memang berkemungkinan besar tidak bisa fokus saat menyetir. Kendati demikian, ia menyuruh Brata untuk memastikan sebab kecelakaan Mustika. Dan benar saja, firasatnya tidak salah. Ada sesuatu yang janggal pada kecelakaan sang istri. Kepala Praba benar-benar penuh. Berhari-hari ia tidak bisa tidur meratapi kepergian Mustika. Istrinya yang selalu pengertian kepadanya. Sayangnya ia harus menorehkan tinta hitam dalam pernikahan mereka dengan membawa Kamala. Praba tidak punya pilihan. Keadaan memaksanya untuk membawa Kamala masuk ke rumahnya dan Mustika. Ia menyesal sekali tidak menghadang Mustika kala itu saat perempuan itu pergi begitu saja membawa mobil sendiri. Ia berhasil mencegah skandal tentang dirinya dan Kamala merebak luas, sayangnya ia tidak bisa mencegah kematian istrinya. Ia tidak habis pikir bagaimana bisa istri kakaknya bisa berbuat sekotor itu. Berniat melenyapkan istri dan putrinya. Atau lebih tepatnya target utamanya adalah sang putri. Dia dengar dari sopir, hari itu harusnya Mustika dan Disa akan pergi jalan-jalan bersama. Jika mereka tetap pada rencana, Disa sudah dipastikan juga menjadi korban. Mungkin ini secuil yang bisa Praba syukuri. Ia masih memiliki putrinya. Aku harus bilang ke Mas Prabu kalau istrinya sudah gila. Pembicaraan dengan ayahnya tidak membuahkan hasil. Lebih baik ia mencoba memberitahu kakaknya jika istri kakaknya itu tidak lebih dari seorang penjahat. Ia tidak bisa membiarkan kakaknya hidup bersama perempuan monster. Diam di tempatmu, Praba. Hanya kita yang tahu kebenaran ini. Dan harus seperti itu untuk selamanya. Kamu tahu kan perusahaan keluarga Adisti sudah banyak membantu bisnis kita. Kalau berita ini sampai bocor, reputasi kita juga dipertaruhkan. Praba menggeram. Dadanya sudah terasa begitu panas mendengarkan setiap kata yang dikeluarkan oleh ayahnya. Ayahnya memang tidak pantas untuk disebut manusia yang seharusnya punya hati nurani. Lupakan saja yang kamu tahu. Anggap saja istrimu memang meninggal karena kelalaiannya sendiri. Jika orang-orang tahu masalah ini, Asara akan terkena imbasnya. Orang-orang akan menilai buruk keluarga kita. Itu akan membuat reputasi Asara menurun. Praba menyemburkan tawa getir. Yang terpenting bagi Prama Baswara memang selalu bisnis, bisnis, dan bisnis. Ayahnya itu bisa melakukan apapun untuk melindungi kerajaan bisnisnya. Termasuk menyembunyikan fakta tentang kematian menantunya yang disebabkan oleh menantunya yang lain. Lagi pula kita sudah tidak membutuhkan Mustika lagi. Kita sudah mendapatkan perusahaan keluarganya. Sekarang kamu bisa hidup dengan bahagia bersama Kamala. Bukannya Kamala itu perempuan yang kamu cintai. Dia kekasihmu sebelum menikah dengan Mustika kan? Jalani saja apa yang sudah ada di depan mata, Praba. Dada Praba naik turun karena amarah yang sudah melambung tinggi. Ia benci pada dirinya sendiri yang tidak berdaya. Tidak bisa melawan kehendak ayahnya. Benar ia sudah mendapatkan kedudukan tertinggi di perusahaan. Tapi ayahnya masih senantiasa memiliki kendali. Posisinya sebagai pemimpin di perusahaan belum sepenuhnya 100%. Petinggi-petinggi masih belum sepenuhnya percaya kepadanya. Kesetiaan mereka masih berada di tangan ayahnya. Praba saat ini tidak lebih dari sekedar boneka yang disetir oleh ayahnya. Ia belum punya cukup kuasa untuk mengendalikan segalanya.
Ia membenci dirinya sendiri untuk hal itu. Maafkan aku, Ika. Kamu pasti sangat membenci sekarang. Aku tidak bisa melakukan apapun untukmu. Aku benar-benar suami yang buruk. Batin Praba menjerit. Rasanya berkali-kali pun ia melantunkan maaf untuk Mustika. Semuanya sia-sia. Mustikanya sudah pergi. Maafnya tidak akan pernah sampai. Ia tetap menjadi seorang pengecut. Menyandang nama Baswara terasa seperti kutukan sekarang. Ia tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri karena belum bisa menebus segala kesalahannya kepada Mustika. Pernikahan mereka bagai belenggu neraka untuk sang istri. Mustika hanya dimanfaatkan oleh ayahnya. Namun Praba tidak bisa melakukan apapun. Nyatanya usahanya untuk menjadi suami yang baik tidak menghasilkan apapun. Ia tidak pernah benar-benar membela sang istri saat ada anggota keluarganya yang menyudutkan Mustika. Ia bahkan belum sempat menyampaikan isi hatinya kepada istrinya itu, tapi Mustika sudah pergi meninggalkannya. Ia belum mengatakan bahwa ia sudah menaruh cinta kepada istrinya. Ia terlalu lambat untuk menyadarinya, seharusnya ia langsung mengatakannya saat sudah menyadari perasaannya. Sekarang semuanya sudah sepenuhnya terlambat. Mustika tidak akan pernah tahu bahwa perempuan itu sudah berhasil membuatnya jatuh hati. Kini, dirinya hanya bisa terjerumus dalam jurang penyesalan yang tidak ada habisnya. Praba tahu jika Disa akan mengetahui kebenaran kematian ibunya. Ia sendiri yang menyuruh Kairaf untuk tidak lagi menyembunyikan segalanya. Dulu, saat pertama kali Disa menyuruh Kairaf untuk mencari tahu perihal kematian maminya, Praba berhasil menjegal Kairaf untuk tidak membeberkannya kepada Disa. Tidak ada anggota keluarganya yang tahu tentang kebenaran itu. Bahkan kakak laki-lakinya sendiri Prabu yang merupakan suami dari Adisti dalang dari kecelakaan istrinya. Ayahnya benar-benar menutupi dengan rapi. Hanya segelintir orang yang tahu. Termasuk dirinya, Brata dan detektif swasta yang bekerja untuknya, ayahnya, dan juga bawahan ayahnya. Selama ini Praba memilih menyembunyikan kebenaran ini dari sang putri karena tahu Disa tidak akan diam saja setelah tahu semuanya. Ia harus memastikan Disa sudah kuat terlebih dahulu dan tidak tergoyahkan untuk bisa menghadapi ini semua. Saat anaknya itu memutuskan untuk membalaskan apa yang sudah terjadi kepada ibunya, putrinya itu sudah punya kekuatan untuk mengalahkan mereka. Jika ia membeberkan kebenarannya saat Disa belum dewasa dan matang, yang ada hanya mengantarkan anaknya pada maut. Orang-orang yang akan dihadapi putrinya itu bisa melakukan apapun untuk mencapai tujuan. Ia jelas tidak mau Disa berakhir mengenaskan. Praba juga harus memastikan jika Disa bisa mengatasi luka yang timbul atas kebenaran yang terungkap. Jika Disa yang belum kuat dan dewasa mengetahui kebenaran di balik kematian ibunya yang tidak sesuai dengan cerita yang anak itu dengar selama ini, tentu itu bisa saja berdampak pada kondisi psikis Disa. Praba mengurangi segala resiko yang bisa membuat Disa terpuruk, walau sudah pasti putrinya itu akan terpuruk dengan fakta yang sebenarnya. Tapi setidaknya, Disa yang dewasa bisa lebih mengatasi semuanya. Ia tidak tersinggung ataupun marah saat Disa mengatainya pengecut. Ketanyaannya ia memang hanyalah seorang pengecut. Ia tidak menyangkal apapun yang putrinya itu ucapkan kepadanya. Ia bisa menerima segala kemarahan Disa. Ia pantas mendapatkan tatapan benci dari putrinya karena ia sendiri yang tidak berdaya melawan ayahnya pada kala itu. Dirinya memang tidak melakukan apapun untuk menuntut keadilan atas kematian sang istri. Rasanya menyesakkan untuk melihat lagi dan lagi tangis putrinya. Melihat lagi tatapan nanar dan penuh kecewa yang menguasai netra jelaga putrinya. Tapi itu setimpal untuk pria pengecut seperti dirinya atau bahkan itu masih kurang. Tatapan kecewa Disa masih belum ada apa-apanya dibandingkan kesalahannya yang sudah membuat keluarga kecilnya kacau. Keluarganya yang dulu di mana ada dirinya, Mustika, dan Disa. Praba memijat pangkal hidungnya. Kepalanya terasa pening. Sayangnya hari ini masih belum usai.
Setelah disakini ada Kamala yang menghentak kasar pintu ruangan. Wanita itu berjalan dengan langkah lebar menghampirinya. Praba melihat gurat kemarahan terpasang jelas di wajah Kamala. Ia menebak-nebak apa yang membuat wanita itu berwajah merah padam saat ini. Benar yang menjebak kita waktu itu Praya. Rasanya kepala Praba berdentam-dentam lebih kuat. Denyutannya terasa lebih keras saat mendengar pertanyaan dari wanita yang berstatus sebagai istrinya ini. Jawab, Mas. Benar yang ngejebak kita itu adik kamu. Kamala tidak sabar untuk mendengar jawaban dari suaminya. Ia ingin segera tahu kebenarannya. Sebelumnya, ia tidak sengaja mendengarkan obrolan sang suami dengan putrinya. Waktu itu ia berniat mengantarkan teh hangat agar bisa dinikmati dua orang itu selagi mengobrol. Sayangnya, ia mendengar sesuatu yang mengejutkan. Masa bodoh dengan teh yang menjadi tujuannya datang ke ruangan ini. Teh itu sudah ia serahkan kepada pelayan yang kebetulan lewat setelah ia berusaha mengejar Disa yang berlalu pergi. Detik ini ia membutuhkan penjelasan dari suaminya. Selama ini ia selalu mengira jika otak di balik penjebakannya bersama Praba adalah saingan bisnis Asara yang menginginkan kejatuhan Praba yang berhasil membawa banyak inovasi baru pada Asara. Ia percaya pada narasi itu, narasi yang ia dengar dari suaminya. Namun nyatanya itu tidak benar sama sekali. Otak di balik malam penuh kesalahan itu adalah Praya, adik suaminya sendiri. Mengapa Praya bisa setega itu? Padahal perempuan itu tahu jika kakaknya sudah berkeluarga. Mengapa Praya berbuat hal kotor seperti itu dan menyeretnya ke dalam rencananya? Rasa marah terhadap Praya pun juga meluap-luap. Ia selalu mencoba bersikap baik pada adik iparnya itu. Ternyata adik iparnya itu yang sudah membuatnya menjadi duri di rumah tangga Praba dan Mustika. Demi Tuhan, meskipun ia masih cinta kepada Praba, ia tidak mau menjadi orang ketiga. Ia sudah menjauh dari Praba saat laki-laki itu menikah dengan perempuan lain. Lalu tiba-tiba ia diseret di tengah kehidupan pria itu lagi. Membuat sebuah keluarga kecil runtuh, membuat seorang putri kecil kehilangan ibunya. Air mata Kamala sudah runtuh saat ini. Bertahun-tahun ia selalu merasa bersalah kepada Mustika yang sudah tiada. Merasa bersalah kepada Disa karena sudah merenggut keluarga bahagianya, membuat anak itu harus menerimanya sebagai ibu tiri. Hatinya berantakan sekarang. Terasa tercabik-cabik hingga tidak berbentuk. Jawab, Mas. Pekikan Kamala membuat Praba lagi-lagi terlempar lagi pada ingatan masa lalu. Jika sebelumnya ia mengingat konfrontasinya bersama sang ayah, kini ingatannya menggali momen saat ia murka kepada sang adik. Saat akhirnya ia tahu jika ternyata adiknya itu yang merencanakan malam panjangnya bersama Kamala yang pada akhirnya menjadi sebuah malapetaka bagi keluarga kecilnya bersama Mustika. Memang benar Praya yang melakukannya. Tubuh Kamala meluruh pada sofa. Tenaganya seolah terserap habis. Matanya memandang nanar pada suaminya. Tangannya mencengkram bagian bajunya yang ada di depan dada. Kamala sudah terisak di tempatnya. Kenapa dia melakukan itu? Kenapa dia menjadikanku perempuan perebut suami orang? Mengandung dan melahirkan Mita selalu membuatnya merasa menjadi perempuan jahat. Padahal itu di luar kuasanya. Bukan dirinya yang mengharapkan malam itu terjadi, ia pun tidak ingin kejadian malam itu terjadi kepadanya. Dirinya pun tidak mengharapkan kehamilan. Ia sudah mencoba melakukan pencegahan, tapi takdir berkata lain. Kamala nyaris kehilangan kewarasannya saat tahu dirinya sedang mengandung. Karena dia lebih menyukaimu ketimbang Mustika. Karena dia mengharapkan dirimu lah yang menjadi pasanganku. Kamala terseduh-seduh, wajahnya sudah sembab oleh air mata. Memang benar jika Praya selalu bersikap ramah dan baik kepadanya. Saat ia berstatus sebagai kekasih Praba dulu, Praya lah yang selalu menyambutnya dengan baik. Ia merasa Praya yang selalu menerimanya. Tapi tetap saja, ia tidak bisa menerima cara Praya yang menempatkannya sebagai perempuan jahat. Praya begitu membenci Mustika, lanjut Praba. Pandangannya menerawang jauh.
Isi kepalanya kembali mengingat kemurkaannya kepada sang adik. Kenapa kamu melakukan itu? Praba berteriak di depan wajah adiknya. Tidak peduli jika adiknya itu sudah berurai air mata karena bentakannya. Ia ingin mendengar alasan dari adiknya itu. Walaupun alasan tidak rasional pun, Praba tetap ingin mendengarnya. Mendengar alasan mengapa adiknya itu bisa merencanakan hal kotor untuk dirinya yang merupakan kakaknya sendiri. Karena aku benci Mustika, jawab Praya pada akhirnya. Perempuan itu juga menjerit. Semua orang lebih memilih Mustika. Semua orang selalu memandang Mustika. Aku muak mendengar orang-orang selalu berkata, Mustika cantik, Mustika baik. Orang-orang lebih menyukai perempuan itu dan aku benci. Termasuk laki-laki yang kusukai juga menyukai perempuan itu. Praba mengerutkan dahinya mendengarkan jawaban dari Praya. Adiknya ini ternyata merasa iri dengki kepada istrinya. Ia akui memang Mustika selalu menjadi primadona. Selama berkuliah dulu, Mustika selalu menjadi pusat perhatian. Perempuan itu cantik dan pandai. Tidak heran jika ada banyak orang yang menyukai Mustika. Hanya saja ia masih belum paham siapa laki-laki yang dirujuk adiknya ini. Siapa yang kamu maksud itu? Kamu ini memang gak paham sama sekali ya, Mas. Dana, Hardana Sanjaya. Pria itu menaruh rasa pada istrimu. Makanya dia menolak perjodohan denganku. Dana menolak perjodohan karena dia masih ingin fokus pada pendidikan spesialisnya. Itu bohong. Itu hanya alibinya saja agar tidak menikahiku. Dia menyukai istrimu. Praba tahu jika Dana dan istrinya cukup dekat. Mereka sudah seperti sepasang sahabat. Ia juga sudah mengenal Dana sejak mereka kecil. Memang dalam beberapa kesempatan ia bisa melihat sorot mata Dana yang terlihat berbeda saat menatap Mustika. Tapi ia tidak mau ambil pusing. Aku menyukai Mas Dana sejak lama. Tapi dia menolakku. Dia menyukai Mustika perempuan jalang itu. Jaga ucapan kamu, Praya. Memang benar kan? Dia sudah menikah dengan Mas tapi masih dekat dengan Dana. Aku lebih suka melihat Mas dengan Mbak Kamala. Kalian lebih cocok. Mbak Kamala juga lebih memahami Mas Praba. Praba mengeleng-gelengkan kepalanya. Telinganya sudah terasa pengang mendengar setiap omongan adiknya. Adiknya itu seperti yang paling mengenal dirinya saja perkara hati. Padahal Praya tidak tahu apapun mengenai hatinya. Jadi semua ini bencana ini disebabkan oleh Praya yang cintanya tidak terbalas. Perempuan itu jadi memendam dendam. Dendam yang disimpan adiknya membakarnya. Membuat Praba harus rela kehilangan seorang istri. Hidupnya dijungkir balikan dalam waktu singkat. Kini ia harus menjalani kehidupan baru yang menunggu di depan mata. Amarahnya masih mengepul. Tapi lagi dan lagi ia tidak bisa melakukan apapun karena Praya adalah adiknya, karena Praya adalah bungsu Baswara yang jelas mendapatkan perlindungan penuh dari sang ayah. Kamu yakin bisa terus membersamai dan membantu putri saya untuk menghadapi mereka? Di tempatnya berdiri, Arfa mengepalkan tangannya kuat setelah mendengarkan penjelasan dari mertuanya. Arfa sedang berada di Asara Tower untuk melanjutkan pembahasan proyek mereka. Mertuanya mengajaknya bicara. Kebetulan ia juga butuh berbicara dengan mertuanya itu setelah kemarin Disa pulang dengan keadaan kacau dan Farhan yang sudah membawakan hasil penyelidikan soal kecelakaan istrinya. Ia mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut Praba Baswara. Ia semakin dibuat geram dengan orang-orang itu. Semakin tidak habis pikir sepicik apa isi kepala keluarga mertuanya ini. Dari awal, adik ipar saya Ibu Prakya tidak rela jika saya yang menggantikan kakek Disa memimpin Asara. Rasa iri dengki itu berlanjut hingga sekarang. Prakya dan ibunya masih mengincar kursi saya ini. Jadi Disa menjadi sasaran mereka sekarang. Asisten mertuanya yang dikenal Arfa bernama Pak Brata menyerahkan beberapa bukti penyabotasean mobil yang ditumpangi Disa hari itu. Ia mendengarkan rekaman suara yang diyakini sebagai sepupu Disa itu menyuruh seseorang untuk mengutak-atik mobil istrinya saat istrinya dan sang sopir sedang lengah.
Arfa perkirakan, mobil Disa disabotase saat perempuan itu sedang menghampiri kamarnya dan Pak Edi yang sudah meninggalkan parkiran. Tidak hanya soal kecelakaan yang menimpa Disa. Arfa juga mendapatkan fakta baru yang mengejutkannya. Ternyata kematian mendiang mertua perempuannya juga disebabkan oleh anggota keluarga Baswara yang tidak lain adalah Ibu Prakya, menantu pertama Baswara Tante Adisti. Dan satu keluarga itu memilih menutupinya. Arfa sudah menyimpan murka di dalam hati kepada mertuanya itu saat mendengarkan, tapi kemudian ia mendengar cerita dari sisi mertuanya itu. Sayangnya, papi mertuanya ini tidak ingin Disa tahu sudut pandangannya sekarang. Padahal menurut Arfa, akan lebih baik jika istrinya bisa secepatnya mendengarkan sudut pandang papinya agar keduanya tidak terus berkubang dalam kesalahpahaman. Mertuanya berkata jika akan ada waktunya sendiri Disa itu tahu bahwa tidak sepenuhnya papinya berdiam diri saat orang-orang sibuk memudarkan jejak kebenaran. Kita bisa melaporkannya ke polisi kan? Itu tidak akan bisa dilakukan dengan mudah. Mereka bisa mempermainkan hukum. Arfa berdecak keras, tidak peduli jika sekarang dirinya berada di hadapan sang mertua. Ia tidak bisa menahan emosi yang meluap saat membicarakan cara-cara kotor yang dilakukan oleh Prakya Baswara dan ibunya. Mereka sudah sejak lama menggunakan cara curang seperti ini. Firma hukum suami Praya pasti selalu bisa membantunya. Benar juga, tidak hanya Prakya dan Nyonya Adisti, ada juga Pratisa yang ikut andil dalam kekacauan kemarin. Selain masalah perebutan kekuasaan ini, Tante Praya sepertinya juga menaruh kebencian tersendiri kepada istrinya itu yang Arfa tidak tahu. Terlebih ia sering mendengar wanita itu menyindir-nyindir mendiang Mami Disa. Papi tidak masalah jika saya menjatuhkan mereka. Pertanyaan itu terlontar dari Arfa. Ia memberikan tatapan serius kepada ayah mertuanya. Selama ini Arfa menahan-nahan untuk memberikan serangan langsung karena bagaimanapun ia masih menghormati mertuanya. Musuhnya adalah keluarga mertuanya, Arfa tidak bisa mengambil langkah gegabah. Tapi sekarang ia dengan gamblang menanyakan hal ini setelah memastikan jika Papi Disa juga berada di kapal yang sama dengannya. Arfa prihatin kepada ayah mertuanya itu. Pasti sulit untuk menempatkan posisinya. Putrinya dilukai dan orang yang melukai ternyata adalah keluarganya sendiri. Arfa tidak akan bisa membayangkan dirinya berdiri di kaki sang mertua. Selama ini saya sudah cukup menahan diri. Saya tidak bisa membiarkan mereka terus mengacau lagi. Suara Praba terdengar datar, tapi siapapun bisa menilainya sendiri jika terdapat kegetiran yang mengiringi setiap katanya. Mereka memang bisa mempermainkan hukum. Tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan apapun. Selalu ada celah kan? Arfa mengangguk menyetujui. Benar apa yang dikatakan oleh mertuanya. Mungkin orang-orang ini bisa seenaknya mempermainkan hukum dan lolos begitu saja dari hukuman. Tapi bukan berarti mereka tidak bisa diadili. Akan selalu ada cara. Untuk Tante Praya dan Pratisa bagaimana, Pi? Tante Praya sepertinya sangat membenci Disa. Apa pernah terjadi sesuatu di antara mereka terlepas dari mereka yang menginginkan kedudukan Disa? Praya membenci maminya Disa. Disa ikut mendapatkan kebencian itu karena Disa adalah putri Mustika. Terlebih rupa Disa sangat mirip dengan mendiang istri saya. Cerita dari mertuanya mengalir begitu saja. Sebuah cerita yang tidak banyak orang tahu. Arfa melongo mendengarkan setiap kalimat yang keluar dari mulut mertuanya. Untuk kesekian kalinya, di dalam hatinya tidak berhenti menyebut jika anggota keluarga Baswara ini ada gila-gilanya. Papi masih belum mau menceritakan semuanya kepada Disa. Disa seharusnya tahu, agar dia tidak salah paham terus kepada Papi. Akan ada waktunya. Setelah semua ini beres, Papi pasti akan mengobrol berdua dengan putri Papi. Proyek Resort Asara dan Wiyasa sudah pada tahap peletakan batu pertama. Meskipun sempat ada huru-hara dalam prosesnya, proyek ini berjalan sesuai jadwalnya.
Huru-haranya tentu saja skandal yang membawa nama Arfa dan Binar. Sudah 1 bulan lebih sejak insiden itu. Berbicara tentang Binar, terakhir kali Disa bertemu dengan perempuan itu adalah 3 minggu yang lalu. Binar yang menghubunginya terlebih dahulu melalui Gea, meminta bertemu. Perempuan itu menyampaikan maaf atas berita miring yang melibatkannya. Binar juga meminta maaf karena pagi itu ia sudah terlalu lancang untuk melangkah masuk ke kamar Arfa, padahal lelaki itu sudah menjadi suami Disa. Binar menyadari jika kekhawatirannya yang berujung membuatnya menjadi ceroboh dan merugikan orang. Karena itu, ia juga menyampaikan maaf kepada Disa bahwa ia tidak bisa menerima tawaran untuk bergabung dengan Dirafam. Binar memilih untuk mengajukan mutasi. Awalnya tidak mudah, perusahaan tidak bisa memprosesnya karena Binar masih terhitung sebagai pegawai baru. Tapi berkat bantuan Disa, Binar kini sudah dipindahkan ke kantor cabang lain yang ada di luar kota. Binar rasa menjauh adalah pilihan yang paling tepat. Disa pun menghargai keputusan perempuan itu. Kini Disa sedang berkemas, memasukkan beberapa gaun dan jas Arfa ke dalam koper. Mereka akan pergi ke Malang untuk menghadiri pesta peletakan batu pertama proyek resort besok malam. Mereka akan berangkat hari ini. Besok pagi, Arfa akan ada acara seremonial di lokasi pembangunan. Pesta yang diadakan diharapkan bisa menjadi ajang untuk menarik investor sebanyak-banyaknya. Acara itu akan dilangsungkan di salah satu hotel. Bukan hotel yang sebelumnya tentunya. Mereka memilih menggunakan hotel lain. Salah satu hotel milik Amarnat Group. Seharusnya sejak awal mereka menggunakan layanan mereka. Tentu Disa akan menghadiri acara ini. Ia masih bagian dari Asara, dan ia juga merupakan putri dari Praba Baswara dan juga istri Arfa yang merupakan tokoh penting dalam proyek ini. Omong-omong soal papinya, Disa dan sang ayah masih bersitegang. Bahkan selama sebulan ini, Disa tidak pernah berkunjung ke rumah orang tuanya. Disa masih memberikan jarak. Semua sudah siap. Sebentar lagi, sahut Disa. Tangannya dengan cekatan memasukkan beberapa kebutuhan perawatan wajah dan kulitnya yang tidak boleh sampai terlewat. Arfa ikut membantu sang istri mengemasi beberapa barang yang perlu mereka bawa. Setelah memastikan semuanya sudah masuk ke dalam koper dan tas mereka, laki-laki itu membawa koper mereka ke bawah. Pak Edi sudah kembali bekerja dan akan mengantarkan mereka hari ini. Saat mereka turun ada Biliyah dan juga Biuli. Kedua orang itu semakin dekat. Biliyah jadi mempunyai teman mengobrol berkat kehadiran Biuli di rumah ini. Biuli, tolong jaga rumah ya. Siap, Mas. Hanya Biuli yang selalu 24 jam berada di rumah. Biliyah tetap akan pulang setelah pekerjaannya selesai di sore hari. Saat Arfa dan Disa sampai di halaman depan, Pak Edi langsung membantu Arfa memasukkan koper ke bagasi mobil. Pasca kecelakaan kala itu, sopirnya ini tidak berhenti meminta maaf kepada kedua majikannya. Pak Edi menyalahkan dirinya sendiri karena tidak mengecek kondisi mobil dengan baik. Pak Edi juga sempat tidak mau bekerja lagi kepada mereka karena merasa bersalah. Berkali-kali Arfa dan Disa meyakinkan pria itu jika apa yang terjadi bukan salah beliau. Perjalanan mereka lancar dan tenang. Mereka sampai di hotel siang hari. Disa dan Arfa langsung disambut oleh pegawai hotel. Disa dan Arfa kemudian diarahkan ke kamar yang akan mereka tempati. Staf Asara dan juga Wiyasa yang tergabung dalam acara ini akan datang menjelang sore. Arfa punya banyak waktu yang bisa dihabiskan bersama Disa sampai nanti sore, sebelum ia harus menghadiri rapat untuk memastikan lagi semua persiapan acara sudah beres. Berduaan dengan Disa di tempat baru membuat Arfa tidak mau kehilangan kesempatan. Setelah menyimpan kopernya di samping lemari, pria itu menarik pinggang sang istri untuk dipeluk. Bibirnya langsung menyerobot untuk memberikan ciuman kepada istrinya. Disa yang tidak siap dengan perlakuan Arfa ini membelalak dan berusaha mendorong tubuh suaminya. Astaga, ini bahkan masih siang, Arfa.
Memang kamu nggak mau nyoba keranjangnya? Ucap Arfa dengan nada genit serta kedua alis yang naik turun. Bola mata Disa berputar malas. Apalagi saat Arfa berhasil menggendong tubuhnya dan membawanya ke atas ranjang. Laki-laki itu menggoda Disa dengan kelembutan. Ciuman lembut yang diberikan oleh Arfa berhasil membuai Disa. Pria itu tidak melakukan terburu-buru, sangat pelan dan lembut. Menikmati setiap prosesnya dengan tenang. Lengannya senantiasa mendekap Disa. Pria itu memiringkan tubuh untuk tidak menindih sang istri. Keduanya berbaring miring saling berhadapan. Bibir saling mencumbu satu sama lain. Hawa dingin malang semakin mendukung aktivitas mereka. Kaki mereka sudah saling membelit satu sama lain untuk mencari kehangatan. Sayang, Arfa melepas tautan bibir mereka. Kini laki-laki itu hanya memandangi wajah istrinya dari samping. Pahatan sempurna wajah istrinya tertangkap jelas di obsidiannya. Gumam Disa. Perempuan itu membawa jari-jarinya membelai sisi wajah suaminya. Menyingkirkan beberapa anak rambut yang jatuh di wajah lelaki itu. Jarinya menyentuh kulit wajah Arfa yang terasa halus, tentu saja terasa halus karena Disa selalu memaksa laki-laki itu untuk tidak lupa menggunakan perawatan kulit. Selama menikah wajah Arfa semakin berseri, itu berkat istrinya juga yang ikut andil membuatnya semakin tampan. Kamu cantik. Orang-orang benar saat mengatakan aku pria beruntung. Laki-laki itu membawa Disa ke pelukannya. Matanya mulai memberat karena terserang kantuk. Sepertinya perjalanan sedikit membuatnya merasa lelah. Tidak ada salahnya untuk tidur sebentar, bukan? Arfa sudah lupa kapan terakhir kali dirinya bisa menikmati tidur siang. Pada akhirnya, siang itu, pasangan itu hanya menikmati kadal tanpa melakukan aktivitas yang lebih jauh. Keduanya terlelap dengan tubuh yang saling memeluk. Pesta itu dihadiri banyak petinggi dari Wiyasa maupun Asara. Juga tamu undangan yang potensial untuk menjadi investor. Praba Baswara juga hadir malam ini. Pria tidak akan absen lagi untuk segala agenda menyangkut proyek resort ini. Terakhir kali dirinya absen, ada kejadian tidak mengenakan. Disa dan Arfa masuk ke ballroom bersamaan. Arfa selalu rapi dengan tuxedo bermotif garis-garis dari Ralph Lauren berwarna navy yang dipadukan dengan trousers berwarna putih gading. Ditambah sentuhan dasi kupu-kupu yang dibelikan Disa minggu lalu. Sementara Disa sendiri dibalut oleh halter berwarna hitam yang menampilkan sebagian punggungnya putih bersihnya. Di lehernya, kalung pemberian Arfa tergantung dengan indah di leher Disa. Tidak ada masalah Disa memakai pakaian terbuka. Arfa tidak pernah memberikan larangan. Hanya saja laki-laki itu akan semakin sering bertingkah posesif. Kedua tangan Disa memegangi clutch yang dibawanya. Di belakang badannya, ada tangan Arfa yang senantiasa tersemat di pinggangnya. Mereka selalu bersama menyapa beberapa orang yang hadir. Termasuk papinya. Untuk kali ini, Disa melupakan ketenangan mereka. Mereka harus tampil baik-baik saja di depan publik. Termasuk juga keluarga lain yang turut hadir di acara ini. Om Prabu datang bersama anak istrinya. Tante Disti juga demikian. Disa harus memasang topeng ramah pada orang-orang yang jelas menatapnya dengan senyum palsu. Ini istri saya, Pak. Para Disa. Arfa membawanya berkeliling dan berkenalan pada kolega-kolega bisnisnya. Salah satunya Pak Yama, seseorang yang memegang perusahaan multinasional di sini. Benar kata orang-orang, Putri Sulung Praba lebih cantik saat dilihat secara langsung. Pak Arfa pasti merasa beruntung setiap hari memiliki perempuan secantik Anda. Terima kasih. Mereka beralih pada kolega yang lain. Sempat juga sang papi memanggilnya. Walaupun terasa canggung, Disa mencoba bersikap biasa saja. Dirinya dan Arfa diperkenalkan kepada beberapa kolega papinya. Untuk pesta acara untuk merayakan peletakan batu pertama ini memang terkesan berlebihan. Ternyata selain untuk perayaan, Praba Baswara memang ingin mengenalkan anak dan menantunya kepada kolega-kolega bisnisnya.
Siapa tahu di kemudian hari entah Arfa maupun Disa hendak melakukan kerja sama dengan salah satunya, segalanya bisa berjalan lancar. Terlebih Disa sudah memegang perusahaan sendiri. Kamu ingin diambilkan sesuatu, apapun yang menarik untuk dimakan, please. Oke, tunggu di sini. Arfa melepaskan tangannya dari pinggan sang istri. Pria itu melangkah menuju meja panjang yang tertata banyak makanan. Sedangkan Disa menunggu, tangannya mengambil sampahnya dari butler. Mata Disa mengedar ke penjuru aula. Melihat ada berbagai jenis orang yang terkumpul di ruangan besar ini. Disa terlalu sibuk mengamati orang-orang yang sibuk dengan percakapan mereka masing-masing. Sampai tidak menyadari jika ada seseorang yang sudah berdiri di sebelahnya. You look great tonight. Disa menoleh dan menemukan Pratisa yang berdiri di sebelahnya dengan membawa satu gelas sampahnya yang sudah diteguk sedikit isinya. Pratisa berdiri dengan wajah pongah. Dagunya terangkat ke atas. Sebenarnya Disa malas sekali meladeni perempuan ini, namun ia tidak boleh memperlihatkannya dengan jelas. Ia tidak akan terang-terangan menunjukkan rasa enggan berinteraksi dengan musuhnya. Thanks. Kamu terlihat serasi sekali dengan suamimu. Disa melirik sepupunya. Pratisa kini meletakkan pinggiran gelasnya ke mulut, meminum cairan yang ada di dalam gelas itu sementara matanya menatap pada Arfa yang ternyata sedang berbincang dengan seorang paruh baya yang kemungkinan adalah kolega laki-laki itu. Disa sedikit geram saat menemukan tatapan remeh di bola mata Pratisa ketika menatap suaminya. Ada perasaan tidak terima ketika Pratisa melakukan itu. Memang apa yang salah pada Arfa? Dia memang terlihat seperti pria yang baik. Tapi siapa yang tahu kan? Disa mulai merasakan aura permusuhan yang dibangun kuat oleh sepupunya. Pratisa sudah terang-terangan untuk mencoba memancingnya. Disa berusaha tenang, lebih tepatnya ia sama sekali tidak terpancing dengan apapun yang coba Pratisa katakan padanya. Ia sudah tahu jika perempuan ini suka bersilat lidah. Aku turut prihatin padamu saat gosip miring suamimu itu tersebar. Kamu pasti merasa sedih. Beruntung suamimu itu cepat-cepat membantah. Benarkan jika Pratisa berusaha memprovokasinya. Sayangnya perempuan itu tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Kerutan di dahinya mulai tercetak tebal ketika dia tidak mendapatkan apapun respon dari Disa. Perempuan itu diam saja sambil menikmati sampahnya sendiri. Dirinya sudah berbicara banyak seperti ini tapi Disa sama sekali tidak menggubrisnya. Aku dengar perempuan itu dimutasi ke kantor cabang, dia sudah tidak ada lagi di kota ini. Tapi kamu harus tetap berhati-hati kan. Siapa tahu nanti suamimu menemui perempuan itu lagi. Disa menurunkan gelasnya. Akhirnya perempuan itu memutar sedikit tubuhnya agar bisa berhadapan dengan Pratisa. Memangnya mengapa jika Arfa bertemu dengannya? Kamu tidak takut suamimu selingkuh? Jangan terlalu percaya pada suamimu, Disa. Tatapan kedua perempuan itu bertemu. Disa hanya memberikan tatapan datar tak berminat. Sementara Pratisa menatap Disa dengan sedikit sudut bibir terangkat menampilan seringai kecil yang jika tidak dilihat dengan lekat, seringai itu tidak akan terlihat. Kamu hampir bernasib sama seperti ibumu. Suamimu nyaris tidur dengan perempuan lain. Kamu tentu tidak lupakan dengan apa yang terjadi di antara papimu dan Tante Kamala. Karena Om Praba membawa Tante Kamala ke rumah kalian, mamimu jadi menggila dan berakhir meninggal dalam kecelakaan. Kamu bisa saja bernasib seperti itu. Atau bahkan lebih buruk. Mamimu termasuk beruntung kan karena tidak merasakan rasanya berbagi suami. Pengangan Disa pada gelas sampahnya menguat. Pandangannya mulai menggelap. Pratisa sudah terlalu jauh. Perempuan itu harus diajari lagi cara mengendalikan mulutnya. Ia tidak terpancing sama sekali saat Pratisa hanya menyebut masalah yang sempat menjerat Arfa dan Binar, namun saat perempuan itu mulai menyebut maminya apalagi tentang petaka yang dialami maminya, Disa mulai terusik. Pratisa yang merupakan putri dari orang yang sudah menyebabkan kekacauan di hidup maminya tidak pantas menyebut nama maminya itu dengan mulut kotornya.
Bisa-bisanya dia membahas masalah itu, tidak tahu saja jika Disa sudah tahu kebenaran yang sesungguhnya. Disa tidak akan bernasib seperti itu. Karena suaminya adalah saya. Anda tahu sendiri kan betapa kuatnya saya bisa menjaga diri saya sendiri. Arfa muncul di tengah-tengah mereka. Membawa satu piring kecil berisi choux paste. Laki-laki itu menatap tajam pada sepupu istrinya yang juga ikut andil dalam kekacauan yang terjadi sebulan yang lalu. Kedatangan Arfa memberikan ketenangan pada Disa. Disa yang sempat terpantik oleh perkataan Pratisa, ini sudah mendapatkan kontrol sepenuhnya atas dirinya sendiri. Arfa sengaja tidak menyebutkan secara eksplisit apa maksud perkataannya. Tidak mungkin Pratisa ini tidak mendengar informasi jika Arfa berhasil melewati malam sendirian meski tubuhnya sedang bereaksi akibat obat perangsang. Pratisa jelas mendengarnya dari Prakya. Mereka berkoalisikan. Maka dari itu Pratisa bisa mendapatkan foto tangkapan CCTV yang menampilkan Arfa dan Binar di lorong hotel dan memberikannya kepada media. Lalu muncullah artikel-artikel tidak masuk akal yang penuh dengan kebohongan. Sebaiknya Anda menjaga setiap ucapan Anda. Kalau ada orang lain yang Anda bisa berbicara seperti itu kepada sepupu sendiri, mereka bisa saja menilai Anda dengan buruk. Ini terakhir kalinya saya mendengar Anda berbicara seperti itu lagi kepada istri saya. Wajah Pratisa berubah masam. Perempuan itu sedikit menghentakkan kakinya yang terbalut heels tinggi dengan kesal sebelum memutar tubuh menjauh dari pandangan Disa dan Arfa. Mata Disa mengamati dalam diam punggung Pratisa yang mulai mengecil. Maaf aku meninggalkanmu terlalu lama, ya. Disa hanya menggeleng. Seandainya Arfa tidak datang pun, ia yakin ia bisa menghadapi Pratisa sendiri. Ia tidak akan rapuh hanya untuk menghadapi orang seperti Pratisa. Selama ini Disa sudah melewati banyak hal berat yang semakin membuatnya kuat. Menghadapi Pratisa jelas tidak ada apa-apanya. Sepupumu itu perlu diajari lagi tata cara bicara yang sopan dengan orang lain. Arfa sendiri juga menyimpan marah mendengar ucapan sepupu istrinya itu. Terang-terangan Pratisa itu mengatakan jika dirinya tidak sepenuhnya bisa dipercaya sebagai pasangan. Berani-beraninya perempuan itu menyebut Arfa bisa saja berselingkuh. Tentu hal itu membuat Arfa tersinggung. Ia tidak ada keinginan sama sekali untuk mendua. Sekalipun jika Arfa memang masih memiliki rasa kepada Binar, tapi Arfa bukankan orang yang bisa dengan mudah mengkhianati janji suci di depan Tuhan. Hidup dan hatinya saat ini sudah sepenuhnya dimiliki oleh satu perempuan. Dan perempuan itu bernama Paradisa. Bersambung.